Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Firial Aziliana Sera, NIM 2019 10 11 03 11189 dari Hukum Pidana 2 kelas F. Di sini saya akan menjelaskan kejahatan terhadap harta benda. Saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Angelina Luki Rahmawati. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan kejahatan terhadap harta benda pada bagian yang pertama pencurian, yang kedua penggelapan, yang ketiga penadahan, serta yang terakhir adalah pemalsuan. Nah, kejahatan terhadap harta benda merupakan kejahatan yang paling banyak terjadi di dalam lingkungan masyarakat, di mana jenis kejahatan terhadap harta benda ini diatur dalam buku 2 KUHP. Nah, pencurian sendiri itu diatur pada pasal 362 sampai 365 KUHP. Pencurian pada pasal 362 KUHP. Inti dari delik pasal ini adalah yang pertama itu barang siapa, yang kedua adalah mengambil. Nah, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat. Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Nah, pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Kemudian kata pada sesuatu barang, di mana dalam pengertian sesuatu barang di sini tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis, tetapi juga yang mempunyai nilai non-ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai dan juga sebuah kunci rumah sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain. Selanjutnya pada kata barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, di mana barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku. Pada kata dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di mana perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku untuk memilikinya yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan pelaku. Dalam hal ini, pelaku harus menyadari bahwa barang yang diambilnya itu ialah milik orang lain. Nah, pada pasal 363 KUHP, di mana pencurian dengan pemberatan. Pencurian yang dirumuskan dalam pasal 363 KUHP disebut dengan pencurian berat, yaitu pencurian dalam bentuk pokok, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 363 ayat 1 KUHP dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama itu ada pencurian ternak, di mana pencurian ternak di sini objek dari pencurian di sini ialah berupa hewan ternak. Yang kedua ada pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Di mana keadaan-keadaan tersebut di atas merupakan keadaan bencana dan dapat diartikan pada saat itu orang-orang dalam kondisi panik dan cemas hingga mereka kurang memperhatikan barang-barang kepunyaannya. Oleh karena itu dalam keadaan seperti itu akan mempermudah terjadinya tindakan pencurian. Yang ketiga ada pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Dimana yang seperti yang kita tahu bahwa rumah merupakan tempat kediaman atau tempat tinggal. Di samping rumah, gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk juga dalam pengertian rumah. Nah, sedangkan perkarangan tertutup ialah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata yang menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tanda-tanda batas itu dapat juga berupa seperti saluran air, tumpukan batu-batu, pagar, bambu, dan lainnya. Berikut salah satu contoh kasus yang dikenakan pasal 363 KUHP, di mana polisi berhasil menangkap 4 pencuri sepeda motor di Teluk Naga, di mana para pelaku ini beraksi di perumahan kawasan Teluk Naga pada tengah malam hingga dini hari. Mereka mengambil motor korban dengan menggunakan kunci letter T. Selanjutnya ada pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Dalam hal ini, pencurian itu harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bekerja sama, baik fisik maupun psikis. Artinya, tindakan pencurian yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama. Selanjutnya ada pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. Nah, selanjutnya ada pencurian dengan kekerasan, yaitu terdapat pada pasal 365 KUHP. Bagian inti delik ini adalah di mana sama dengan delik pencurian biasa atau pasal 362 KUHP. Ketentuan dalam pasal 365 KUHP ini tidak berarti gabungan antara pencurian dengan delik kekerasan yang lain, meskipun dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Nah, kekerasan dan ancaman kekerasan merupakan keadaan yang berkualifikasi. Maksudnya, suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan, atau sering disebut dengan perampokan.
Yang kedua ada penggelapan. Jenis-jenis tindak pidana penggelapan dalam KUHP terdiri atas beberapa bentuk, yaitu yang pertama, tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, yang kedua, penggelapan ringan, yang ketiga, penggelapan dengan pemberatan, dan yang keempat, penggelapan dalam keluarga. Penggelapan biasa atau yang dikenal juga dengan penggelapan pada pokoknya yaitu penggelapan yang ketentuannya diatur dalam pasal 372 KUH pidana. Berdasarkan rumusan pasal 372 KUHP tersebut di atas dapat dilihat bahwa unsur yang ada di dalamnya sebagai berikut. Yang pertama ada unsur objektif, yang pertama yaitu perbuatan memilih dan sebuah benda atau barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Yang kedua ada unsur subjektif yaitu kesengajaan dan melawan hukum. Unsur sesuatu barang menunjukkan bahwa yang menjadi objek penggelapan haruslah berupa barang yang berwujud benda dan atau merupakan harta kekayaan bagi korban penggelapan yang dilakukan oleh pelakunya. Penggelapan biasa juga dianggap sebagai pokok penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai tindak pidana penggelapan. Penggelapan ringan. Ketentuan tentang penggelapan ringan ini diatur dalam pasal 373 KUH pidana, bahwa pertimbangan dijadikannya unsur ternak sebagai unsur yang memberatkan dalam tindak pidana penggelapan ini adalah sama dengan dalam tindak pidana pencurian, di mana ternak dianggap sebagai harta kekayaan yang sangat berharga bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada penggelapan dengan pemberatan, di mana penggelapan dengan pemberatan diatur di dalam pasal 374 dan pasal 375 KUH pidana. Sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok, oleh karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukum adalah penggelapan yang dikualifikasi. Penggelapan dengan pemberatan dalam pasal 374 KUH pidana bahwa unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur hubungan kerja, di mana hubungan kerja di sini adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di institusi pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga yang terjadi secara perseorangan. Penggelapan dengan pemberatan dalam pasal 375 KUH pidana, di mana penggelapan yang diatur dalam ketentuan pasal 375 KUH pidana ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya. Selanjutnya adalah penggelapan dalam keluarga, di mana jenis tindak pidana penggelapan ini diatur dalam ketentuan pasal 376 KUH pidana, yang secara tegas dinyatakan ketentuan dalam pasal ini pada intinya adalah memberlakukan ketentuan pasal 367 KUH pidana tentang pencurian dalam keluarga ke dalam tindak pidana penggelapan, yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga. Dalam pasal ini, maka penggelapan dalam keluarga merupakan delik aduan atau hanya dapat dilakukan penuntutan apabila yang menjadi korban penggelapan mengajukan laporannya kepada pihak yang berwenang. Yang ketiga terdapat penadahan, di mana delik penadahan sebagaimana dirumuskan pada pasal 480 KUHP pada umumnya bersifat formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Nah, tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 480 angka 1 KUH pidana, di mana terdiri atas yang pertama unsur-unsur subjektif, yaitu terdiri dari yang pertama yaitu yang ia ketahui, dan yang kedua yang secara patut harus dapat ia duga. Sedangkan unsur-unsur objektifnya itu terdiri atas membeli, menyewa, menukar, menggadai, menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian, didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpang, dan menyembunyikan. Nah, dari penjabaran mengenai tindak pidana penadahan seperti yang diatur dalam pasal 480 angka 1 KUH pidana tersebut dapat diketahui bahwa unsur subjektif pertama dari tindak pidana penadahan ialah unsur yang ia ketahui. Karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 angka 1 KUH pidana mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau unsur dolus dan unsur ketidaksengajaan atau unsur pelupa. Yang keempat ada pemalsuan. Nah, pemalsuan di sini yang pertama ada pemalsuan surat pada umumnya, di mana terdapat pada pasal 263 KUHP. Dalam pasal 263 KUH pidana tersebut ada dua kejahatan, di mana masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2. Rumusan pada ayat 1 itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama ada unsur-unsur objektif, yaitu perbuatan, di mana membuat palsu dan memalsu. Yang kedua objeknya, yaitu yang dapat menimbulkan hak, yang menimbulkan suatu perikatan, yang menimbulkan suatu pembebasan hutang, serta yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal. Nah, yang ketiga terdapat yaitu dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tertentu.
Sedangkan unsur subjektifnya sendiri yaitu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Nah, pada ayat 2 itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama unsur objektifnya, perbuatan di mana memakai. Nah, objeknya di sini adalah surat palsu dan surat yang dipalsukan. Nah, yang ketiga adalah pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian. Selanjutnya pasal 264 tentang pemalsuan surat yang diperberat, di mana pemalsuan surat pada pasal 264 ini terletak pada faktor macamnya surat, di mana surat-surat tertentu yang menjadi objek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Pada surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat lainnya. Kepercayaan yang lebih besar terhadap kebenaran akan isi dari macam-macam surat inilah yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya. Selanjutnya ada menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik atau terdapat pada pasal 266 KUH Pidana. Ada dua kejahatan dalam pasal 266 ini, di mana masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2. Ayat ke-1 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, unsur-unsur objektif, terdiri dari perbuatan, yaitu menyuruh melakukan, terdiri dari objeknya, yaitu keterangan palsu, dan ke dalam akta otentik, mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akte itu, dan jika pemakainya dapat menimbulkan kerugian. Terus yang kedua terdapat unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh. Memakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya. Sedangkan pada ayat kedua itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Unsur-unsur subjektifnya yaitu perbuatan, memakai, dan objeknya adalah akte otentik tersebut yang terdapat pada ayat 1, dan seolah-olah isinya benar. Nah, kemudian ada memalsu surat keterangan pejabat tentang hak milik, yaitu yang terdapat pada pasal 274 KUH Pidana. Ada dua kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 274 KUH Pidana tersebut, yakni dalam ayat 1 dan ayat 2. Nah, pada ayat 1 itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Unsur-unsur objektifnya itu terdiri dari perbuatan, di mana membuat palsu dan memalsukan. Terus yang kedua terdapat objeknya, yaitu surat keterangan pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya atas suatu benda. Nah, terus terdapat unsur subjektif, di mana dengan maksud. Nah, yang pertama untuk memudahkan penjualannya, yang kedua untuk memudahkan penggadaiannya, serta untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya benda. Pada ayat 2 itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama unsur objektif, di mana unsur objektif ini terdiri dari perbuatan yaitu memakai. Objeknya di sini adalah surat-surat keterangan pada ayat 1. Sedangkan unsur subjektifnya adalah dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan. Nah, perbuatan memalsu atau membuat palsu surat seperti ini dapat dipidana apabila terkandung maksud untuk yang pertama memudahkan penjualannya, yang kedua memudahkan penggadaiannya, dan yang terakhir yaitu menyesatkan pejabat kehakiman dan kepolisian tentang asalnya benda. Nama saya Angelina Luki, NIM 198. Saya akan menjelaskan tentang pemerasan, pengancaman, penghancuran, dan perusakan. Kejahatan pemerasan dijelaskan pada pasal 368 KUHP ayat 1, di mana terdapat kalimat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang merupakan tujuan terdekat memakai paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Delik ini hampir sama dengan delik penipuan pada pasal 378 KUHP. Perbedaannya terletak pada delik pemerasan ada paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga korban menyerahkan sesuatu atau mengadakan utang, bahkan menghapus piutang. Selanjutnya, dalam kalimat memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan pemerasan jika seseorang memaksa menyerahkan barang yang dapat menyebabkan piutang. Juga jika memaksa orang untuk menjual barangnya walaupun dia bayar harganya dengan penuh atau bahkan melebihi harganya. Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum, delik pemerasan berdasarkan pasal 368 KUHP erat hubungannya dengan delik pencurian menggunakan kekerasan atau perampokan pada pasal 365 KUHP, karena keduanya mengenai pengambilan barang orang lain. Perbedaannya ialah pada delik ini ada semacam kerjasama antara korban, karena korban sendiri yang menyerahkan barang tersebut dengan paksaan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan. Sedangkan delik pencurian dengan kekerasan, pencuri mengambil tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut. Kemudian kejahatan pemerasan juga diatur dalam pasal 369. Bagian inti dari pasal ini sama dengan pemerasan, namun ditambah dengan unsur dengan ancaman akan membuka rahasia, sehingga paksaan atau ancaman berupa membuka rahasia korban jika permintaan pelaku tidak dilakukan oleh korban. Selanjutnya, kejahatan pengancaman. Dalam pasal 368 ayat 1, R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 256
menamakan perbuatan dalam pasal 368 ayat 1 KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan, yang mana pemerasnya memaksa orang lain untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri, atau kepunyaan orang lain, atau membuat hutang atau menghapus piutang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. Menurut rumusan dalam KUHP, bahwa tindak pidana pemerasan ini selain ada ketentuan umumnya atau di bentuk pokoknya, ada pula bentuk-bentuk khususnya. Pemerasan dalam bentuk pokok berdasarkan rumusan pasal 368 ayat 1 KUHP sebagai rumusan dari pengertian pemerasan itu terdapat unsur-unsur seperti unsur objektif, perbuatan yang memaksa. Subjek yang dipaksa adalah seseorang, upaya pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tujuan sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu orang yang menyerahkan benda, orang memberi hutang, atau orang menghapus piutang. Unsur-unsur subjektif dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 2. Dengan melawan hukum. 4. Unsur objektif dari pemerasan yakni perbuatan memaksa. Undang-undang tidak menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan memaksa. Perbuatan memaksa adalah berupa perbuatan atau aktif dan dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan yang sifatnya menekan atau kehendak atau kemauan pada orang agar orang tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri. Selanjutnya, kejahatan penghancuran pada pasal 406 KUHP. Unsur-unsur yang ada pada pasal 406 ayat 1 KUHP yang pertama adalah barang siapa, yang kedua dengan sengaja dan melawan hukum, yang ketiga melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu. Yang keempat, barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain. Sementara unsur-unsur pada pasal 406 ayat 2 KUHP yaitu yang pertama barang siapa, yang kedua dengan sengaja dan melawan hukum, yang ketiga membunuh, merusak, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, dan yang keempat hewan tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain. R. Susilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 279 terkait pasal 406 KUHP menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum harus dibuktikan yang pertama, bahwa terdakwa telah membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang. Yang kedua, bahwa pembinasaan atau sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak. Yang ketiga, bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain. Kemudian dijelaskan juga lebih lanjut tentang yang dimaksud dengan membinasakan adalah menghancurkan atau merusak, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga sehingga hancur. Merusakkan adalah kurang dari membinasakan, misalnya memukul gelas, piring, cangkir, dan sebagainya, tidak sampai hancur akan tetapi hanya pecah sedikit dan retak atau hanya putus pegangannya. Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi adalah tindakan itu harus demikian rupa sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Contohnya melepas roda kendaraan dengan mengulir sekrupnya. Belum berarti tidak dapat dipakai lagi, karena dengan cara memasang kembali roda itu masih dapat dipakai. Menghilangkan atau membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar sampai habis, dibuang ke laut hingga hilang. Barang adalah barang perangkat maupun barang yang tidak terangkat. Binatang tidak termasuk di sini karena diatur sendiri pada ayat 2. Selanjutnya, R. Susilo mengatakan bahwa yang dihukum menurut pasal 406 KUHP tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai binatang. Contohnya, A benci kepada B, sehingga malam hari A membacok urat kaki kuda B, sehingga kuda B tidak dapat dipakai lagi atau kuda itu dibunuhnya. Untuk dapat dipidana dengan pasal 406 KUHP di atas, maka harus dipenuhi semua unsur-unsur dalam pasal tersebut. Selanjutnya, tindak pidana perusakan. Pasal 406 memiliki dua macam tindak pidana, yang keduanya memiliki ancaman pidana yang sama, yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 406 ayat 1 dan tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 406 ayat 2. Pasal 406 ayat 1 KUHP mengancam dengan pidana penjara paling lama
2 tahun 8 bulan dan denda paling banyak Rp4.500 terhadap barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.